Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pemirsa Cendekia TV, kita bertemu kembali di tema kita yang lain. Pernahkah kita menemukan imam yang mempunyai bacaan yang salah? Atau mungkin pernah kitakah bermakmum di belakang imam yang mungkin panjang pendeknya kurang tepat? Makharijul hurufnya juga belum sempurna? Barangkali kita pernah bermakmum di belakang imam yang seperti itu. Nah, pemirsa Cendekia TV yang dirahmati Allah, bahwa ternyata kita dalam membaca Al-Quran perlu ada perbaikan-perbaikan. Perlu kita memperbaiki tilawah Al-Quran kita supaya kita tidak jatuh kepada kesalahan-kesalahan yang fatal. Karena saat kita jatuh kepada kesalahan yang fatal, maka makna akan bisa berubah. Saya pernah bermakmum kepada salah seorang imam dalam sholat jahar yang beliau dalam surat Al-Fatihah membaca Khairil maghdubi alaihim. Seharusnya Khairil maghdubi alaihim. Khair artinya sebaik-baik, ghair artinya selain. Dan dalam Al-Fatihah disebutkan adalah ghairil maghdub, selain orang yang dimurkai. Tapi saat imam tadi membaca huruf gha dengan huruf kha, maka akan terbaca khairil maghdub, dan sebaik-baik orang yang dimurkai. Memang bacaan huruf kha dengan huruf gha itu tempat keluarnya sama, makharijul hurufnya sama, yaitu di tenggorokan yang paling atas, tapi mempunyai sifat yang berbeda. Saat terbaca khairil maghdub, maka sungguh maknanya akan berubah. Dan juga saya pernah sholat 5 waktu di belakang imam dengan membaca surat Al-Alaq ayat yang pertama. Saat itu saya mendengar imam membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, itu yang seharusnya yang benar. Alladzi khalaq dengan huruf kha. Namun imam tadi membaca bukan huruf kha yang beliau baca, tapi dengan huruf qaf, alladzi khalaq. Maka mempunyai makna yang sangat-sangat fatal sekali. Apa arti khalaq? Khalaq mempunyai arti adalah bingung. Khalaq juga mempunyai arti bimbang, galau. Saat imam tadi membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka artinya sungguh sangat fatal. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang sedang galau. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang sedang bingung. Padahal yang seharusnya yang benar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dengan huruf kha. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ini satu contoh dari kesalahan kita dalam membaca huruf hijaiyah. Dan juga beberapa kali saya pernah mendengar khatib Jumat dalam muqaddimahnya membaca Ittaqullah wa qulu qawlan syadida, padahal dengan huruf sin yang tipis, wa qulu qawlan sadida, tidak dengan huruf shin yang tebal. Saat khatib ini membaca dengan bacaan yang tebal, huruf shin, maka akan mempunyai arti wa qulu qawlan syadida, dan berkatalah dengan perkataan yang kuat, yang kasar. Maka yang benar seharusnya adalah wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar, yang tepat. Inilah hadirin pemirsa Cendekia TV yang dimuliakan Allah. Disinilah pentingnya kita memperbaiki dan terus memperbaiki tilawah Al-Quran kita. Karena dengan begitu kita akan bisa menyempurnakan ibadah sholat kita. Dan semua kita sepakat bahwa sholat adalah amal yang paling pertama kali dihisab nanti di hari kiamat. Sholat adalah amal yang paling pertama kali dihisab nanti di hari kiamat. Saat sholat kita baik, maka insya Allah Allah akan melihat amalan kita yang lain juga baik. Dan di antara kesempurnaan ibadah sholat kita itu dimulai dari bacaan Al-Quran kita yang benar,
di surah Al-Fatihah kita, di surat-surat pendek yang kita baca, saat bacaannya benar, insya Allah kualitas sholat kita juga akan menjadi lebih sempurna. Contoh yang lain, saya pernah bermakmum di belakang imam yang membaca ketika itu surat Al-Qadr. Beliau membaca, Lailatul Qadri khairum min alfis sahr. Yang seharusnya khairum min alfis syahr. Ya. Syahr dengan sahar, shin dengan sin yang tipis. Ya. Ternyata mempunyai makna yang berbeda. Syahr artinya bulan, sahar artinya begadang. Yang seharusnya khairum min alfi syahr, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Tapi ketika imam tadi membaca Lailatul Qadri khairum min alfi sahr, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 malam begadangan. Maka sungguh maknanya akan berubah ketika bacaan huruf hijaiyahnya juga tidak sempurna. Oleh karenanya hadirin pemirsa Cendekia TV yang dimuliakan Allah, disinilah bagaimana pentingnya sekali lagi memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita. Dan kesalahan fatal dalam membaca Al-Quran bukan hanya dari pengucapan makharijul huruf, tapi bisa jadi juga panjang pendek yang juga tidak tepat. Seperti contoh misalkan dalam surat Al-Kafirun ada ayat yang berbunyi La a'budu ma ta'budun. La, tidak. A'budu, aku menyembah. Ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. La yang panjang mempunyai makna tidak. Tapi ketika kesalahan dalam bacaan panjang itu dibaca dengan la yang pendek, la a'budu, la yang pendek mempunyai arti adalah sungguh. La a'budu, sungguh aku menyembah. Maka ternyata mempunyai makna yang berbeda, bahkan kebalikannya. Yang seharusnya la a'budu, aku tidak menyembah. Tapi ketika terbaca pendek, la a'budu, sungguh aku menyembah apa yang kalian sembah. Nah, inilah hadirin pemirsa Cendekia TV yang dimuliakan Allah, betapa kesempurnaan sholat kita itu juga dilihat dari kualitas bacaan Al-Quran kita. Maka yang menjadi pertanyaan besar untuk kita adalah, sudahkah surat-surat yang kita baca dalam Al-Quran sudah benar? Al-Fatihah kita mulai dari basmalah sampai waladhdallin, apakah sudah sempurna kita sudah membacanya? Dan kemudian di surat-surat pendek setelah Al-Fatihah, apakah sudah sempurna saat kita membacanya? Nah, ini yang juga ternyata menjadi faktor kesempurnaan ibadah salat kita. Maka perbaiki bacaan Al-Quran kita, dan semoga kita akan menjadi orang-orang yang selalu bersama Al-Quran, karena Rasulullah mengatakan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai dalam Al-Quran maka akan bersama para malaikat yang mulia. Semoga Allah memudahkan kita dalam membaca Al-Quran, memperbaiki kualitas bacaan kita, dan semoga sholat kita juga menjadi sholat yang sempurna. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.